Terima kasih Pak. Saya Susana Manihuruk, Sekretaris Sumatera Utara, hanya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah pengangkatan untuk diangkat menjadi PNS Pak. Honor yang akan diangkat menjadi PNS Pak. Kami berharap GTK HNK 35 Plus diangkat menjadi PNS tanpa tes. Yang selama ini kami sudah mengabdi dengan gaji 133.000 selama 15 tahun. Kami berharap kami diangkat menjadi PNS tanpa tes. Tanpa melalui ujian, karena 500 soal tidak sebanding dengan perjuangan kami yang selama ini sudah mengabdi. Selama puluhan tahun, Pak. Jadi saya rasa itu sudah merupakan kelulusan bagi kami bertahan dengan mengabdi selama puluhan tahun. Jika masalah dana, saya rasa dana yang sudah disiapkan oleh Menteri Pendidikan untuk P3K untuk 1 juta orang, saya rasa itu bisa dialihkan untuk mengangkat honorer menjadi PNS karena GTK HNK 35 Plus tidak sampai jumlahnya 1 juta. Dan selanjutnya masalah kelinieran kelinieran ijazah, Pak. Saya berharap pemerintah kembali memikirkan masalah kelinieran ijazah ini karena kami sudah berusaha. Tetapi dengan dana yang selama ini kami terima menjadi guru 133.000, bagaimana cara kami untuk menjadi guru untuk mengikuti kuliah kembali? Tapi kami selalu berusaha untuk kuliah. Tetapi sampai saat ini ijazah belum diterima. Jadi kami berharap pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes, tanpa harus memperhatikan kelinieran ijazah. Terima kasih, Pak. Oke. Dari kami GTK HNK 35 Plus itu dengan ini menyatakan bahwa kami menolak dengan adanya P3K kalau mekanisme birokrasinya itu masih melewati lewat tes. Jadi seperti itu. Karena kami di daerah sendiri itu berjuang untuk mendapatkan dukungan dari kepala daerah, DPR, PGRI dengan DPR-DPR lain yang ada di daerah itu tidak mudah, Pak. Bu, kami berjuang boleh dikata berdarah-darah di lapangan. Jadi perjuangan kami dalam mendapatkan dukungan Kepres PNS tanpa tes itu dasarnya ya ini salah satu upaya Kementerian Kesehatan kemarin ini ada Kepres yang keluar tahun 1991. Jadi gini Pak, dari dasar 4 kali bidan dan PPT, dokter dan bidan mendapatkan Kepres, kami dari guru yang merupakan garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa itu sangat merasa tidak adil Pak. Baru kali ini kami mengharapkan yang namanya Kepres itu ada, tapi realisasi dari pemerintah malah ingin menghapus PNS. Jadi itu sangat sangat melukai kami dari guru-guru se-Indonesia Pak. Jadi mohon keadilan, kami dari guru se-Indonesia mohon keadilan dari Komisi 10. Mohon agar kami juga diskala-prioritaskan seperti guru, seperti dokter, bidan dan PPT. Diangkat oleh Kepres. Pemerintah tidak akan miskin mengangkat kami Pak. Nah, terus kalau di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri Pak, itu bukti kekurangan guru PNS itu. Kami di Kutai Kartanegara kekurangan 1.126 guru Pak. Tahun ini kami kekurangan 1.126 guru di Pekar. Itu di Pekar Pak, belum se-Indonesia. Jadi di mana letak pemerintah terhadap kami? Oke, cukup Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam GTK HNK 35 Plus ini bukan hanya guru, tapi ada tendik, tenaga kependidikan di dalamnya, dan juga ada guru PAI yang butuh diperjuangkan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati,
kami hanya minta kepres PNS. Kami tidak setuju dengan P3K. Kami minta kepres PNS. Bagaimana Bapak Presiden pernah memberikan kepada bidan PTT dan juga perangkat desa. Kami guru dan tenaga kependidikan yang berada di garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini rasanya tidak begitu, tidak terlalu apalah namanya ya, kalau kami meminta kepres, Pak. Jadi kalau di dalam perekrutan P3K kami harus bersaing dengan yang baru lulus kuliah, yang mereka notabene banyak adalah anak didik kami. Bagaimana nasib teman-teman kami yang usianya sudah di atas 50 tahun, Pak, yang usianya di atas 50 tahun. Mohon kepada Bapak, Ibu, Wakil Rakyat, perlu kami tegaskan bahwa kami bukan pencari kerja, Bapak. Tapi kami butuh penghargaan. Kami mengabdi di negeri ini minimal 5 tahun. Sudah lebih dari 10, bahkan 20 tahun. Rasanya sudah sangat pantas kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada kami dengan kepres PNS tanpa tes. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan seperjuangan yang sangat saya sayangi. Karena waktu sudah memang kita dibatasi oleh waktu Bapak, dan seperti yang dikatakan mungkin oleh teman-teman kami sebelumnya, kami sangat berharap bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan Bapak Dewan kami di Komisi 10. Namun karena kondisi kita sekarang, apalah daya, namun kami tetap semangat menjemput tujuan kami. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari provinsi lain dan rekan-rekan dari Komite ASN. Pada prinsipnya tujuan kami ini sama Bapak. GTK HNK 35+ adalah orang-orang yang telah berusia, para guru, tenaga kependidikan yang telah berusia di atas 35 tahun Bapak. Jadi kami ini adalah orang yang boleh dikatakan mendapat buah si malakama. Untuk ikut tes PNS kami tidak bisa lagi karena kami terbentur undang-undang maksimal usia di atas maksimal usia 35 tahun. Sementara kami juga bukan terdaftar dalam kategori K2 Bapak. Inilah yang menyatakan diri kami ini GTK HNK, dan alhamdulillah saat ini kami sudah membentuk kepengurusan se-Indonesia Bapak. Perlu dicermati juga Bapak bahwa kami di sini seperti yang dikatakan oleh rekan kami dari Sumsel tadi Mbak Yeni, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja Bapak. Kami adalah guru-guru yang telah banyak menciptakan anak, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja Bapak. Jadi tidaklah muluk-muluk kalau kami sangat mengharapkan kepres ini. Karena memang pada nomor 25 tahun 2018, Bapak Presiden kita pernah mengeluarkan kepres ini untuk bidan-bidan PTT, Bapak. Kalaulah ini bisa dilakukan untuk para bidan, maka kami para guru honor yang ada di Indonesia yang telah berusia di atas 35 tahun, yang sudah mengabdi puluhan tahun, saya rasa dalam pemerintahan kami ini mengada-ngada. Jadi mungkin kepada Bapak Dewan Komisi 10, kami mohon sekali agar dapat menjadi perpanjangan tangan kami kepada Bapak Menpan RB, kepada Kemendikbud dan BKN, agar ini bisa diusulkan untuk pengajuan kami mendapatkan kepres PNS tanpa tes ini Bapak. Nah sekarang regulasi yang disampaikan tentang P3K ini Bapak, itu kita mengacu kepada PP 49 tahun 2018, ini sama sekali tidak mengakomodir pada kami guru honorer, dan sangat tidak memihak kepada kami Bapak, karena jelas di PP 49 itu diutarakan usia untuk mengikutinya itu adalah usia 20 hingga 59 tahun. Nah ini letak ketidakadilannya menurut kami Bapak. Bagi usia dia di bawah 35 tahun, mereka sudah jelas-jelas bisa ikut tes Bapak. Nah kami yang di atas 35 tahun ini
yang sudah tidak bisa ikut tes, maka bersaing lagi karena aturan PP 49 tadi dibolehkan 20 hingga 59 tahun. Nah, ini masalah yang harus yang sekarang ini sedang kami hadapi, Bapak. Dan saya sendiri dari Provinsi Riau, kami sudah berlangsung berkoordinasi dengan pimpinan daerah, kepada Bapak Gubernur juga, dan kepada Disdik dan BKD kami, Bapak, bahwa pengajuan untuk regulasi P3K ini sesuai permintaan Menpan RB, itu informasi yang kami dapatkan itu sudah diajukan per tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, Bapak. Nah, di sini polemik lagi, Bapak. Kenapa saya katakan polemik? Karena pengajuan ataupun usulan yang diusulkan oleh beberapa provinsi itu tidak mengakomodir semua jumlah guru honor yang ada di provinsi itu, Bapak. Karena mereka beranggapan itu berdasarkan anjap ABK yang dibutuhkan dari daerah. Nah, ini persoalan lagi, Bapak. Kenapa? Karena daerah kembali menyerahkan, menganggap bahwa persoalan ini kembali kepada persoalan anggaran. Nah, kalaupun memang ada P3K ini, Bapak, kami mohon sekiranya untuk usia 35 tahun ke atas ini tidak lagi dites, Bapak. Sekurang-kurangnya kami betul-betul diangkat tanpa tes, Bapak. Dan betul-betul anggarannya itu tidak lagi dibiayakan kepada daerah sehingga tidak terjadi lempar bola, Bapak. Karena kalau ke daerah lagi, ini akan persoalan anggaran lagi, Bapak. Jadi ini benar-benar karena kita sama-sama ASN di sini. Jadi saya sangat berharap ini kepada Bapak Komisi 10 yang sangat mendukung sekali, memberikan support yang banyak terhadap kami. Kami sangat berharap banyak kepada Bapak. Mohon kiranya Kepres ini benar-benar bisa kami dapatkan, dan jika memang regulasi P3K ini, Bapak, benar-benar betul-betul dapat mengakomodir kami honorer yang ada di Indonesia ini, Bapak. Baik itu honorer itu yang tenaga pendidikannya. Jadi lebih kurang saya mohon maaf, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal-hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi GTK-HNK 35+ ini antara lain bahwasanya GTK-HNK 35+ itu berasal dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang dan rata-rata menjadi tenaga honorer terhitung sejak setelah 1 Januari 2005 serta mendapatkan gaji yang masih jauh dari standar, Pak. Yang kedua, dengan adanya moratorium penerimaan CPNS ya, selama 5 tahun setelah era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Yang ketiga, batasan usia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Yang keempat, dipersulitnya untuk diakomodir dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Yang kelima, mulai masuknya tenaga PNS yang baru saja mendapatkan SK dan menggeser posisi guru-guru dan pendidikan honorer usia 35 ke atas dari sekolah-sekolah negeri. Dengan mempertimbangkan dukungan dari para kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur dan DPRD yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat maupun provinsi lainnya, termasuk dukungan dari Komisi 2 DPR RI saat RDP dengan GTK-HNK 35+, tertanggal 8 Desember 2020, maka dengan ini kami GTK-HNK 35+ Provinsi Jawa Barat memohon kepada Komisi 10 DPR RI yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkenan memfasilitasi GTK-HNK 35+ agar dapat bertemu dan menyampaikan permohonan Kepres PNS secara langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, membuatkan nota kesepahaman dengan GTK-HNK 35+ bahwasanya Komisi 10 DPR RI mendukung upaya GTK-HNK 35+ dalam meraih Kepres yang mengakomodir guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang untuk segera diangkat sebagai PNS tanpa tes. Atau sebagai alternatif lain adalah diangkat sebagai ASN tahun 2021 tanpa tes, baik itu dalam Kemenak maupun
dalam naungan Kemendikbud. Membayarkan gaji sesuai UMK yang dianggarkan dari APBN dan dibayarkan dengan sistem bulanan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori usia 35 tahun ke bawah. Memasukkan pasal-pasal terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri melalui jalur khusus dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pada era pemerintahan almarhum Bapak B.J. Habibie, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi banyak menghasilkan produk undang-undang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kesungguhan dan keseriusan dari eksekutif serta legislatif, maka proses penyusunan undang-undang serta menerbitkan dalam lembaran negara itu dapat dilakukan dalam waktu yang tidak relatif lama. Yang selanjutnya, Komisi 10 DPR RI bersama dengan Komisi dan Kementerian terkait meninjau ulang kebijakan dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Adapun yang perlu ditinjau kembali adalah rekrutmen P3K tahun 2021 tidak mengakomodir tenaga kependidikan dan guru-guru yang berada dalam naungan Kemenag. Yang selanjutnya yang perlu ditinjau adalah Perpres RI nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya pasal 5 ayat 2. Bahwasanya gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti kita ketahui bahwasanya APBD setiap daerah ini berbeda. Maka hasil untuk menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer masih belum dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah pusat tidak ikut campur tangan dalam penggajian P3K yang bekerja di instansi daerah. Selanjutnya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 16. Ya. Pasal 16 ini mengatur tentang pelamar. Ya. Sayang sekali bahwasanya kami harus bersaing dengan guru-guru yang dari swasta dan yang berusia 20 tahun. Ini sama saja dengan pemerintah tidak menghargai masa bakti kami yang sudah belasan tahun, ya, bahkan ada yang puluhan tahun terhadap negara. Yang kedua, pasal 19 tentang seleksi P3K. Pasal 22 ayat 2, ya, bahwasanya seleksi pemerintahan dengan perjanjian kerja, uji kompetensi, ini untuk menentukan ambang batas dan kelulusan. Ini kami sangat menolak bunyi pasal tersebut. Yang selanjutnya pasal 30 tentang masa perjanjian kerja ayat 1, masa hubungan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja. Pasal 53 ayat 1 tentang pemutusan perjanjian kerja. Kesimpulannya, dari permohonan GTK HNK 35 plus Provinsi Jawa Barat, bahwasanya GTK HNK 35 plus Provinsi Jawa Barat tetap berupaya untuk meraih Kepres PNS tanpa tes, atau sebagai alternatif lain adalah diangkat ASN tanpa tes tahun 2021. Kami lahir dan produk dari era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Maka kami sangat berharap Bapak Presiden dapat menyelesaikan kami dengan menerbitkan Kepres PNS. Kami merasa peluang Kepres PNS selalu terbuka untuk kami. Karena aturan itu termasuk di dalamnya Kepres dapat terbit bukan hanya melihat dari faktor yuridis, tetapi dapat lahir melalui faktor sosiologis, filosofis, dan faktor politis. 35 plus Indonesia. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa merujuk kepada lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh W.R. Supratman, salah satu baitnya mengatakan bangun jiwanya lalu bangun badannya. Ini mengindikasikan kepada kita ini para anak bangsa bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan, untuk mencapai suatu negara yang baldatun thayyib batun warabun ghafur, tidak ada lain yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membangun moral anak bangsa.
Bagaimana moral anak bangsa bisa bagus kalau kantongnya selalu kering, Pak? Itu yang jadi persoalan. Bagaimana kantong kering ini bisa mensejahterakan anak bangsa kalau status sosialnya tidak jelas? Kenapa banyak orang yang mau jadi anggota DPR? Kenapa banyak orang yang mau jadi PNS? Itu karena persoalan kesejahteraan. Selama ini sebagai guru honorer, kita sebagai bagian dari anak bangsa ini terasa termarginalkan. Pengabdian kita dengan guru PNS itu sama. Hak kita yang berbeda, Pak. Kewajiban yang sama, hak yang berbeda. Sehingga ini bisa memicu adanya kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perjuangan GTK 35+ itu berdasarkan hasil Rakornas pertama di tahun 2019 itu hanya 2. Yang pertama adalah bagaimana kami ini, guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun, yang tidak mungkin lagi bisa bersaing dalam formasi penerimaan PNS, Bapak Presiden Jokowi berkenan menerbitkan sebuah Kepres sebagai hak prerogatif beliau untuk mengangkat kami secara otomatis tanpa melalui proses seleksi. Yang kedua, berdasarkan hasil Rakornas pertama GTK HNK 35+ tahun 2019, agar adik-adik kami yang mengabdi di bawah umur 35 tahun itu bisa diperhatikan kesejahteraannya. Ya, paling tidak APBN bisa mengalokasikan anggaran honor yang bisa dibayarkan berdasarkan UMR masing-masing provinsi, agar mereka juga bisa menikmati dan mereka bangga bahwa saya adalah bagian dari bangsa besar, bangsa Indonesia. Saya kira itu, Pak. Saya tidak perlu mengulang karena beberapa teman-teman sudah mengulang tentang proses mekanisme dari P3K dan seterusnya. Hanya pesan kami yang terakhir, Pak, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini, apa yang kita lakukan pada hari ini itu bisa membuahkan hasil. Apa yang menjadi harapan baik dari KN ASN itu sama dengan perjuangan kami bagaimana usia 35 tahun yang sudah mengabdi selama 5 tahun ke atas itu bisa secara otomatis diangkat sebagai PNS melalui Kepres atau keputusan Presiden yang merupakan Terima kasih, Pak Presiden. Mohon Pak Jokowi diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ketua Komisi 10, Bapak Saiful Huda, beserta staf, dan juga kepada semua anggota DPR RI Komisi 10, salam sukses selalu untuk Bapak-Bapak, untuk wakil-wakil, untuk orang-orang hebat yang ada di DPR RI khususnya. Di sini saya hanya sedikit ingin menambahkan berkaitan dengan permasalahan guru honorer. Saya sangat yakin sekali bahwasanya Komisi 10 lebih paham dengan permasalahan yang dihadapi oleh kami para guru honorer. Jadi di sini Bapak, saya ingin mendorong kepada Komisi 10 supaya bisa sounding, duduk dengan pemerintah pusat, membicarakan teknis penyelesaian kami ini agar diupayakan diangkat secara bertahap. Jadi ada beberapa temuan yang kami dapatkan bahwasanya melalui anggota DPR RI kami yang reses, di sini kendala yang dihadapi paling utama ialah budget keuangan. Jadi menurut saya wacana P3K ini ada anggarannya, tetapi bagaimana kemauan pemerintah ini bisa mengangkat kami menjadi PNS tanpa di P3K-kan. Karena kami ini, Pak, yang ada di garda terdepan, yang mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak cocok jika dikontrak. Kami ini tenaga fungsional, bukan tenaga struktural. Jadi harapan kami, selain Bapak anggota DPR RI Komisi 10 memperjuangkan kami, bisa membicarakan teknis bagaimana anggaran ini bisa dialokasikan kepada kami
kami siap Pak diangkat secara bertahap. Yang pasti payung hukum itu ada untuk kami. Jadi ya, saya lanjut ya Pak. Ya. Saya tambahi itu untuk guru TK sampai saat ini Pak belum diakomodir dalam P3K, dan itu saya rasa sangat penting Pak, karena guru TK juga perannya dalam membangun karakter anak bangsa itu sangat penting Pak. Kemudian Pak, itu aja ya Bu? Ya, satu lagi Pak, ada teman kami yang berada di daerah 3T, seperti yang sebelumnya itu Pak Johar sendiri sudah ada menyampaikan dari Pangkalan Siata Pak, dari Kabupaten Langkat. Nah, itu di sana sekolah itu tidak ada PNS-nya kecuali honor Pak. Dan kami sudah hadirkan saat bertemu sama Pak Johar langsung, kami datangkan guru yang bersangkutan dari daerah yang disebut oleh Pak Johar. Nah, kami mau mohon ini juga untuk daerah-daerah tertentu seperti itu Pak, itu tidak disamakan seperti daerah lain Pak, karena kalau misalkan disamakan itu dengan syarat misalkan minimal harus S1, di daerah yang kami jumpai ini Pak, itu sama sekali tidak ada yang sarjana Pak. Kalaupun didatangkan dari luar, dites, dimasukkan CPNS atau P3K dari luar Pak, itu hanya bertahan hitungan bulan Pak. Jadi yang bertahan di situ adalah putra daerahnya. Jadi yang ada di situ bukan berarti guru yang honor di situ tidak mau melanjutkan S1-nya Pak, tapi mereka sudah mencoba untuk melanjutkan S1, tapi karena kendala dengan tempat yang jauh dari kota Pak, mereka tidak bisa melanjutkannya Pak. Jadi saya yang untuk beberapa daerah tertentu itu guru yang masih tamatan SMA juga bisa lah diakomodir gitu kan. Persyaratan S1 ya Bu? Iya Pak. Oke. Mungkin Cukup saya ya, kembalikan Bu? dulu, Ketua Provinsi ada yang mau ditambahi Pak, bentar ya Pak. Waktunya tapi Bu, halo? Sudah hadir saya dari Jawa Tengah. Iya, silakan Bu. Salam hormat Bapak Ketua dan juga semua anggota silakan. Dewan Komisi 10 yang saya hormati. Perkenalkan saya Tinon Wulandari dari Provinsi Jawa Tengah. Ini terkait, saya hanya menambahi saja Ketua terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi kalau saya amati, justru saat ini adalah saat yang paling genting bagi kami semua. Ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak 1 juta Ketua. Kepres PNS harus segera didorong. Kami mohon bantuan kepada Komisi 10 untuk segera mendorong Kepres PNS. Perlu diketahui bahwasanya di sini kemarin tahun 2019 dibuka keran CPNS. Maka yang terjadi di daerah-daerah sekarang banyak laporan dari teman-teman kami yang mulai kehilangan jam mengajar. Teman-teman kami yang sudah berbakti 10 tahun, 15 tahun banyak yang tidak memiliki jam mengajar. Artinya apa? Mereka harus rela keluar dari sekolah. Tidak ada harapan lagi untuk menjadi ASN. Kemudian, apabila teman-teman kami kekurangan jam di sekolah, itu mohon diperhatikan bahwa itu bukan kesalahan sekolah atau kesalahan teman-teman kami, tapi justru kesalahan pemerintah sendiri dengan kebijakan-kebijakan perombakan kurikulum dan juga kebijakan linearitas serta mutasi PNS yang masuk di sekolah-sekolah. Ini mohon diperhatikan. Terkait dengan masalah anggapan bahwa teman-teman honorer itu tidak kompeten, itu juga bukan 100% kesalahan honorer. Tapi selama ini justru pemerintah yang tidak memperhatikan nasib rekan-rekan kami ini. Karena apa? Regulasi mengenai pelatihan bagi guru-guru PPG itu dipersulit bagi kami teman-teman yang ada di seluruh sekolah negeri. Setelah mendapatkan PPG, mendapat ijazah, sertifikat, kami juga masih dipersulit. Kami tidak mendapatkan hak kami sebagai pendidik yang memiliki sertifikat. Ini putus Putinon, sehingga Putinon Wulandari saya kira kita cukupkan karena waktunya habis Putinon. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Salam hormat Pak Ketua. Pak dan Saiful. juga anggota Dewan semuanya yang terhormat, yang
saya sangat berharap, kami sangat berharap Ketua dan juga anggota Dewan bisa membantu kami untuk mendorong Bapak Presiden untuk menerbitkan Kepres PNS untuk GTK HNK 35+. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Anam dari Sleman, dari DIY. Kami mewakili banyak teman-teman kami anggota GTK HNK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan begini Pak Ketua, bahwasanya kami melihat dan menilai apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa Forum Gurbantu K1 dan juga K2 sebagian yang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah diangkat menjadi PNS. Dan juga keberhasilan 4.000 bidan PTT yang sukses diangkat menjadi PNS melalui Kepres 2018. Selanjutnya Pak Ketua, forum kami dari GTK HNK ini adalah guru dan juga tendik. Tendik adalah kalau secara lengkapnya ada TU, ada tata usaha yang di dalamnya mencakup ada staf TU, kemudian pengurus aset, administrasi kesiswaan, operator, petugas perpus, laboratorium, keamanan, dan juga kebersihan sekolah dan juga penjaga sekolah. Itu semuanya kami juga sudah mengabdi di instansi pemerintahan di sekolah negeri ini bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dengan gaji yang mohon maaf bukan gaji ya, dengan honor yang mohon maaf apabila dibandingkan dengan kuli batu dan juga dengan buruh kuli, tukang parkir, kami masih sangat di bawahnya, rendah di bawahnya Pak. Padahal dengan pendidikan kami yang minimal dari teman-teman kami itu adalah berijazah SMA dan juga banyak terutama yang dari guru dan juga TU yang di staf TU, banyak yang dari teman-teman kami yang sudah S1 bahkan S2 Pak. Selanjutnya dengan begitu kami juga miris ketika kami bekerja di instansi pemerintahan dengan status kependidikan S1 kemudian mempunyai honor yang miris di bawah dari tukang kuli bangunan dan lain-lainnya. Selanjutnya Bapak, kami telah membaca apa yang disebutkan dalam Permendikbud RI nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis BOS reguler pada komponen pembayaran honor secara tersurat pada halaman 52-53 poin D, yang saya yakin Bapak Ketua dan juga anggota Dewan sangat paham tentang ini karena ini juga menyangkut tentang kependidikan. Yang mohon maaf saya bacakan sedikit. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib, di sini disebutkan wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan menyertakan daftar data guru, hasil pengalian kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru, mata pelajaran yang diampu dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya. Dengan baik, begini, Bapak Saiful Anam, sudah cukup ya waktunya ini. Halo? Saya menambahkan sedikit Bapak. Waktunya habis Bapak, Pak. Ya, sedikit saja. Oke. Ya, oke, siap. Kata penutup. Ya, siap. Kami sangat mohon kepada Komisi 10 untuk mendorong
terbitnya Kepres untuk kami GTK HNK, yaitu guru dan juga tenaga kependidikan. Yang kami awalnya mendengar ada rekrutmen 1 juta guru itu, 1 juta formasi itu dari Kementerian Pendidikan. Kami kemudian mempertanyakan, 1 juta guru itu mau buat siapa? Padahal guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri itu tidak sampai angka itu, Pak. Dan kami kemudian malah melihat ada diberikannya kesempatan untuk swasta. Apa negara ini mau diberikan ke swasta gitu, Pak? Mohon maaf, Pak. Baik, itu ya. Ada teman-teman kita yang mengajar di medan yang berbahaya dan mereka harus melewati jalan yang ekstrim untuk melewati laut, Pak. Bahkan ada yang sampai banjir di tempatnya, Pak. Untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Yang kedua, kami hanya minta status kami yang dianggap. Terus status yang tidak dianggap itu ada, padahal di dalam Dapodik ada kami. Dan kinerja kami, pendidik dan tenaga kependidikan ini selama ini tidak diterima, Pak. Kami hanya minta pengakuan saja, hanya Kepres PNS yang kami mau. Kami ini bukan mencari kerja, Pak. Kami juga bukan ingin mencari suatu penghargaan, Pak. Kami hanya ingin meminta Kepres PNS tanpa tes. Perekrutan P3K itu bukan solusi jika masih harus melalui tes. Dan kami di sini menyuarakan hanya satu, Pak. Hanya Kepres PNS tanpa tes yang kami dapatkan dari Presiden. Ya. Dan itu saja yang dapat Terima kasih, saya sampaikan dari kami. Sekian dan terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami yang mewakili dari DKI. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan selama ini didengarkan dan dikabulkan oleh Bapak Presiden, karena kami sendiri mengabdi kurang lebih sudah 23 tahun, Pak. Kami ingin didengarkan Kepres PNS tanpa tes. Karena jika P3K, besok saya harus bersaing dengan anak saya yang berumur 20 tahun. Maka kami mengharap, tolong Bapak untuk menyampaikan harapan kami ini kepada Bapak Presiden yang selama ini menjadi pemimpin yang disegani rakyat dan sekaligus Bapak yang diamanai untuk mendengarkan amanat rakyat. Tolong Pak disuarakan, didengarkan. Umur kami yang tinggal 8 tahun untuk mengabdi di pemerintah, tolong harapan kami dikabulkan. Sehingga amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya nantinya tidak dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan langsung saja Pak karena waktu. Jadi intinya kami di DKI yang guru honorer di Diknas dan di Kemenag. Kebetulan saya honorer di Kemenag. Jadi kami meminta dengan sangat hormat kepada Bapak untuk memperjuangkan kami guru honorer Kemenag untuk bisa dapat jatah tahun ini. Ya, tapi kami minta tetap sama dengan kawan-kawan kami di Diknas, yaitu Kepres PNS tanpa tes. Nah, itu. Cukup ya, Pak? Tetapi kalau memang istilahnya ya tidak ada jalan, tapi saya yakin ada jalan, Pak. Karena ini udah kenyataan, udah pernah terjadi pada tahun 2006-2007 di zaman SBY.
Dan adik saya dapat kepres PNS itu Pak tanpa tes. Nah kalau itu tidak terjadi, ada opsi kami dari honorer DKI, baik yang honorer di Diknas maupun yang di Kementerian Agama, Kemenak. Yang pertama, sebenarnya ada 7 poin, Pak. Halo, tapi terlalu banyak nih, Pak. Jadi nanti tertulis aja, Pak. Ya, jadi kalaupun harus dengan P3K, ini kami minta agar ya passing grade-nya itu tidak disamakan dengan yang 35 minus. Nah, kemudian dalam tes P3K itu jangan dicampur dengan guru-guru swasta. Nah, itu Pak. Jadi kita di negeri dengan negeri, jangan dicampur dengan yang guru-guru swasta. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang lebar karena tadi juga sudah poin-poin penting terkait Kepres sudah disampaikan oleh teman-teman GTK HNK se-Indonesia melalui perwakilannya. Saya hanya ingin pertegas saja kenapa P3 itu kita tolak, bahwa P3 ini kontrak, Pak. Kata ini menjadi sangat horor bagi kita. Ketika kemudian kontrak, maka pasti ada asesmen atau penilaian. Kita tidak pernah tahu asesmen atau penilaian itu dilakukan oleh pusat atau daerah. Nah, ketika penilaian itu dilakukan daerah, maka subjektif sekali. Ada kepentingan personal, pribadi, dan politis, itu pasti. Oleh sebab itu, saya kira yang ingin saya pertegas adalah persoalan tendik, bahwa banyaknya jumlah tendik sebagai jantung Dapodik dengan segala urusan kelembagaan dan juknis yang dikerjakan oleh tenaga kependidikan sangat tidak masuk akal jika pemerintah kemudian tidak memasukkan tendik dalam perekrutan PNS atau lainnya. Itu. Kemudian saya meminta kepada pemerintah untuk tolong jangan dibuka dulu keran untuk penerimaan CPNS dan PPPK. Selesaikan dulu masalah honorer. Jika mereka paham bahwa adanya korelasi antara kualitas SDM guru dan kesejahteraan itu saling beriringan harusnya, maka seharusnya paham juga bagaimana menyejahterakan guru-guru honorer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mempertegas pernyataan dari teman-teman se-Indonesia melalui poin-poin penting yang disampaikan dalam RDP dengan DPR RI Komisi 10. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Bu Jannah Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bangka Belitung. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kami. Mungkin saya berbicaranya ini agak ngebut ya Pak, karena derita yang di akhir-akhir, jadi saya akan berlari ini sambil berbicaranya. Yang terpenting yang disampaikan oleh teman-teman kami adalah kami tetap menuntut Kepres PNS tanpa tes untuk kesejahteraan dan kelayakan hidup kami para honorer. Kemudian kami sangat memohon bantuan dari Bapak-Bapak Komisi 10 untuk memohon pengawalan data terkait pengajuan kuota perekrutan atas diri kami. Jangan sampai jumlah formasi yang diajukan itu lebih sedikit. Karena kami sudah berada pada pekerjaan kami selama puluhan tahun. Kami bukan orang yang mencari kerja, kami sudah bekerja selama puluhan tahun dengan mengabdikan diri kami. Mohon kepada Komisi 10, tolong aspirasi kami ini disampaikan kepada Bapak Presiden, agar Bapak Presiden tahu bagaimana penderitaan kami, guru-guru honorer, tendik, itu dalam mencerdaskan anak bangsa. Ini sudah dialami oleh teman-teman kami di bidang PTT, mereka bisa. Berarti Kepres PNS ini bukan hal mustahil, Bapak. Jadi kami juga memohon sekiranya agar kami juga diberikan. Kalaupun ini bisa, berikan saja. Kenapa tidak? Kenapa harus mengadakan seleksi-seleksi sehingga kami merasa ini adalah ketakutan bagi kami. Ini tidak akan menyelesaikan, Bapak. Akan ada lagi korban-korban yang lain yang tidak lulus seleksi ini akan dikemanakan. Terima kasih, mungkin itu saja dari Bangka Belitung, mungkin tambahan dari Kabupaten Belitung, teman kami sedikit, Bapak. Terima kasih, saya kira cukup dulu Bu. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo. Saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun.
tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf. Saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita, Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat, sehingga sampai keluarga saja, sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nak, kalau kamu nanti sudah besar, kamu harus jadi PNS ya nak. Udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga. Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini, tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang terakhir, saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya, kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir, tidak memiliki pengalaman, namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan, tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Itu saja dari saya.
Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini, Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang lain. Semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. GTK HNK 35+. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya habis lagi sehingga saya harus memperpanjang lagi 15 menit karena harus ada kesimpulan. Jadi selanjutnya Bu Iliza Sadudin dari P3. Ya, Pak Fikri, terima kasih. Ya, silakan Bu Iliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang saya muliakan pimpinan Pak Fikri dan seluruh sahabat-sahabat dari Komisi 10. Kemudian hari ini hadir dari Komite Nusantara Sipil Negara, aparatur negara, kemudian guru dan sahabat-sahabat dari GTK HNK 35+, kemudian dari PP Solidaritas Nasional Yata Bakti Indonesia. Tentu kita bersyukur dan mengapresiasi atas apa yang telah di GTK HNK Pak Nasrullah, Bu Syarifah, dan kemudian khusus dari Aceh Pak Bahrul Kiram, yang saat saya reses kemarin Pak Bahrul Kiram membawa seluruh pengurus dari seluruh Aceh untuk bertemu, untuk berjuang, dan alhamdulillah tentu dengan melalui organisasi yang sah ini, melalui tingkat nasional sampai ke daerah, ini upaya-upaya yang akan usaha ini tentu terkadang kami juga akan mendapatkan kendala dan persoalan. Dan semangatnya adalah kepres tanpa tes, yes, gitu ya. Dan saya melihat dari seluruh apa yang telah disampaikan oleh teman-teman lintas fraksi, semuanya juga sepakat, setuju untuk kita berjuang bersama-sama memperjuangkan, karena mereka bukan pencari kerja, tapi mereka orang yang sudah bekerja, sudah melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Jadi memang apa yang telah disampaikan tadi, kita harusnya bisa memasukkan ini dalam rekomendasi nantinya, dan pimpinan saya mengusulkan untuk kita segera melaksanakan rapat secara lintas komisi, kemudian lintas kementerian, kelembagaan, yang terkait untuk segera bisa membahas persoalan ini, apa yang telah disampaikan aspirasi hari ini. Karena memang sebagaimana Pak Fikri sampaikan, RDPU ini tidak bisa punya kekuatan hukum yang kuat untuk itu. Jadi perlu proses lebih panjang untuk itu. Dan harapannya jika Kepres bisa, maka kita juga bisa terus membahas tentang revisi Undang-Undang ASN. Tapi memang ketika mau membahas RUU Undang-Undang ASN yang belum masuk ke Komisi 2, tentu butuh proses yang mungkin lebih lama untuk itu. Nah, kebijakan keputusan ini memang harus diambil bersama-sama, langkah konkret yang bisa harus kita sampaikan di dalam rekomendasi nantinya. Dan kemudian untuk AKPAI, untuk teman-teman guru di PAI, tentu kami juga walaupun memang adanya di Kementerian Agama, tapi kemudian mereka bekerja dengan Kemendikbud. Harusnya memang mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pengangkatan PNS ini, dan kesempatan mereka juga bisa masuk di P3K, karena memang ini hak mereka. Mereka sudah berjuang luar biasa. Saya pikir memang apa yang mereka perjuangkan ini, perjuangan yang memang menjadi hak, dan memang negara harus hadir untuk membela mereka gitu. Walaupun memang dibutuhkan SDM, tadi kita juga punya lembaga aparatur sipil negara yang bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dari mereka. Kalau SDM-nya dianggap mereka masih kurang, kenapa harus mencari yang baru ketika mereka sudah berjuang, kemudian mereka diabaikan? Apalagi usia mereka sudah tidak bisa lagi ikut CPNS, ini yang menjadi persoalan dan kendala.
Belum lagi wilayah-wilayah yang tertinggal lainnya, yang tadi naik perahu dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Ya, perjuangan yang memang harus kita perjuangkan. Nah, guru yang hari ini kita berharap kepada mereka untuk mereka didik anak-anak kita dengan karakter kuat, karakter bangsa dengan basis agama, tapi kemudian mereka juga tidak punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kesempatan mereka bisa duduk sebagai punya hak yang sama untuk menjadi PNS. Ini menjadi persoalan yang memang benar-benar harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi saya berharap semua para guru, para Bapak Ibu sekalian yang hari ini berada di Komisi 10 sudah berjuang lintas komisi bahkan, maka kami berharap Komisi 10 bisa memfasilitasi kita bertemu lintas lembaga. Dan kemudian tolong juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing, karena ketika nantinya pengusulan nama dan sebagainya ternyata di wilayah daerah itu tidak merekomendasikan, tidak mengusulkan, ini akan menjadi kendala juga. Jadi hal ini akan menjadi catatan-catatan kami, dan apa yang telah disampaikan insya Allah kami akan berjuang dan kami akan sampaikan di dalam rapat kerja nantinya. Mungkin semangat, perjuangan belum sampai hari ini di sini, tapi kita masih harus berjuang untuk langkah-langkah ke depan dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah segala doa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya tadi apa? Depret. Pres tanpa tes. Pres tanpa tes. PNS tanpa tes. Yes. Yes.